Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hari ini saya tidak bermaksud untuk menyindir orang-orang yang sampai hari ini menutup mata dan hati mereka terhadap penderitaan orang lain. Juga tidak ada maksud saya untuk kemudian mempertanyakan mengapa masih banyak orang yang tidak tergerak hatinya untuk mengulurkan tangan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Tapi hari ini saya hanya ingin bercerita tentang orang-orang yang menurut saya mereka adalah pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar kita. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Imas Masito. Iya, Bu Imas, terima kasih sudah datang ke acara Kick Andy. Silakan duduk. Bu Imas, asalnya dari mana? Dari Kampung Cibungur, Batu Jajar Timur, Kak. Di mana itu? Bandung Barat. Sudah menikah? Alhamdulillah sudah, Pak. Nah, apa pekerjaan sekarang ya? Sekarang mengasuh anak saja, Pak. Anaknya berapa? Di dalam 30, di luar binaan 130. Astaga, banyak banget anaknya. Oke, suaminya pekerjaannya apa? Menemani saya, Pak, di panti mengerjakan apa yang beliau bisa kerjakan di panti. Karena beliau dulu di PHK. Oke, menarik ini ya. Anaknya banyak banget ini ya. Nanti kita cek satu-satu ini anaknya kenapa kok banyak banget ya. Katanya dulu pernah jualan gorengan ya? Iya, Pak. Betul? Betul. Terus katanya juga pernah jualan keset? Iya. Sampai sekarang masih bikin keset atau? Masih, Pak. Masih Oh, bikin. masih? Masih. Oke, terus kesetnya dijual? Dulu dijual ke teman-teman, saya bawa ke teman. Sekarang dengan kondisi jantung yang nggak memungkinkan untuk saya door to door, saya sekarang lebih menjualnya melalui status WA atau Facebook, atau ada tamu yang datang, saya mencoba menjual. Oh, jadi ada jualan online, ada jualan di tempat ya? Iya. Tidak ngider gitu, jalan-jalan gitu? Iya. Apa katanya ada gangguan Iya, jantung? jantungnya udah tidak memungkinkan untuk terlalu capek, Pak. Tadi kalau bilang anaknya banyak itu anak kandung atau? Anak kandung cuma 3, Pak, yaitu anak asuh. Oh, yang lainnya anak asuh. Anak asuh. Ada berapa banyak tuh anak asuh? Anak asuh 30, Pak. Yang di dalam, terus yang di luar tadi? 130. Mungkin 130. sekarang lebih, Pak. Wow. Nah, ini menarik sekali ya. Nanti kan ceritain bagaimana awal mulanya sampai kemudian Bu Imas ya tergerak hatinya untuk menampung sekian banyak orang, dan saya dengar ini ada kaitannya dengan kematian anak ya. Ya, Pak. Betul Jadi ada sekali. anak yang meninggal, Ada. anak kandung. Anak kandung tuh. Oke, nanti cerita ya apa yang terjadi, tapi sebelum itu mari kita simak dulu liputan berikut ini. Tanpa peduli status dan keadaan individu, mereka tetap bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap orang lain. Hal ini pun ditunjukkan oleh ibu dari 3 anak ini. Imas Masito Resmiati adalah pendiri Yayasan Yatim Piatu dan Duafa yang dinamakan Pondok Rodotul Amanah. Berawal dari tahun 2012, di mana ia bertemu anak yatim piatu saat ia berjualan gorengan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Mulai dari situ ia merawat anak-anak tersebut di rumah kontrakannya, hingga akhirnya para donatur membuat cita-cita awalnya untuk memiliki pondok terkabul pada tahun 2017. Imas bukanlah dari keluarga berada, namun semangatnya untuk membantu para anak yatim piatu dan duafa tidak pernah padam. Relawan pun mulai berdatangan dan membantu Bu Imas mengelola pondoknya. Dulu saya punya taman bacaan masyarakat. Saya selentingan bahwa di Cibungur itu ada panti. Saya sengaja mampir ke tempatnya. Kebetulan
ada Bu Imas. Dari sana saya tergugah dengan curhatan-curhatan Bu Imas, tergugah untuk menjadi relawan dan tergugah untuk menginformasikan bahwa di sini ada Pondok Panti Yatim Rodatul Amanah. Kami di sini sehari hampir 1 juta, operasional kami 1 juta. Kami berat sebenarnya, tapi Allah berbicara yang lain. Ada aja. Dengan total lebih dari 150 anak yang dinaungi oleh Pondok Rodotul Amanah, Ibu Imas memiliki cita-cita baru, yaitu membangun sekolah untuk mereka yang tidak dapat bersekolah karena status mereka, dan berharap terlepas dari latar belakang, mereka tetap bisa memiliki pilihan dalam hidupnya dan menjadi penerus bangsa yang berkompeten dan berprestasi untuk negara. Baik, jadi itu pintas kita lihat ya cerita tentang Bu Imas dan anak-anak asuh ya. Tadi kan cerita anaknya 3, 1 meninggal. Anak yang keberapa yang meninggal? Anak yang keempat. Meninggal ketika lahir. Betul. Begitu saya sadar dari operasi sesar, anak saya sudah meninggal, Pak. Oke. Terus setelah itu menurut kabarnya Bu Imas stres berat. Iya, saya nggak mau keluar rumah, Pak. Saya lebih mengurung diri, lebih diam di rumah karena waktu itu 4 bersaudara itu bareng melahirkan dan saya tidak ingin melihat adik saya lagi menjemur bayinya. Sementara di pelukan saya, bayi saya tidak ada, Pak. Berapa lama mengalami perasaan depresi, stres seperti itu? Selama hampir 2 bulan, Pak. Terus apa betul ayahnya akhirnya bilang daripada stres, coba dialihkan dengan kegiatan lain termasuk jualan gorengan? Betul, Pak. Beliau yang menyarankan saya untuk lebih bisa kembali, untuk bangkit kembali. Nah, terus katanya gara-gara itu malah terpanggil untuk menolong. Emang kenapa? Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu saya bertemu dengan 7 anak yatim, Pak. Di sana saya melihat kalau mau jajan kayak orang bingung. Saya tanya, kenapa bingung? Bu, saya nggak punya uang. Ada yang bilang, teh saya nggak punya uang. Kenapa? Karena bapak saya udah meninggal. Oh, ini kata saya anak yatim. Boleh jajan di sini, nggak usah memikirkan bayaran. Dari situ sering saya ngobrol dengan anak-anak itu, sering anak itu berkeluh kesah sama saya, seakan itu keluh kesah anak saya pribadi gitu. Di situ saya terpanggil, ternyata kenapa saya mesti menangisi anak yang udah menjadi penghuni surga, sementara banyak anak-anak di luar sana yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Terus apa yang dilakukan waktu terpikir bahwa ini anak-anak membutuhkan kasih sayang seorang ibu? Waktu itu karena saya untuk membantu langsung dengan biaya besar itu tidak mungkin karena kondisi saya pun dengan keterbatasan, Pak. Saya bukan orang kaya, rumah pun saya nggak punya. Saya cuma punya rumah menempel dinding rumah orang tua itu hanya semacam menempel dinding dengan bangunan triplek. Jadi saya untuk membantu pure banyak saya nggak mampu, tapi waktu itu saya sisihkan dari warung, terus saya sendiri bikin kenceleng. Kenceleng itu apa? Semacam kotak amal, Pak. Oh, kotak amal. Dari keler bekas sosis. Iya. Saya waktu itu saya kumpulkan dari uang 500, Pak. Dari uang 500, 1000, paling besar itu 2000. Terus saya yang ada di situ pun ada teman-teman yang berjualan, saya nitip, ada yang 1000, ada yang 2000. Saya kumpulkan uang itu saya kasihkan ke anak yatim, Pak. Jadi dimulai dari hal yang kecil waktu itu ya. Baik, Bu Imas, ini kisah yang menarik ya. Karena Anda bukan orang kaya yang kemudian, wah kalau gitu sini saya kumpulkan, saya langsung bikinin tempat penampungan, enggak seperti itu ya. Enggak. Karena situasi kondisi ekonomi juga waktu itu sulit, jual gorengan, kemudian tergerak dan mulai mengumpulkan dana kecil-kecilan waktu itu ya. Iya, Pak. Nah sekarang kalau udah punya lebih dari 150 anak-anak asuh, kemudian sekarang kalau kita lihat kondisi tempatnya udah jauh lebih bagus daripada awalnya, saya dengar kontrakan ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy.
waktu penyakit stroke ringan kena dan saya susah untuk membuat keset. Dari situ saya bingung dari mana saya ngasih makan anak-anak ini. Saya takut sekali Pak, saya takut menelantarkan mereka. Bu Imas, kita lanjutkan ya. Kan tadi cerita Bu Imas kehilangan anak yang keempat ya, meninggal ketika lahir, kemudian bertemu dengan 7 anak yatim yang waktu itu mau beli gorengan di tempatnya Bu Imas tapi nggak punya uang. Kemudian Bu Imas tergerak hatinya untuk membantu anak-anak yang sudah kehilangan salah satu dari orang tua mereka. Kemudian jadi seperti yang kita lihat tadi, panti untuk menampung anak-anak, dan jumlahnya udah 150 lebih ya sekarang yang sudah dibantu. Nah tentu yang jadi pertanyaan, bagaimana kemudian Bu Imas bisa membangun tempat penampungan anak-anak yatim ini dengan cukup bagus ya kalau dilihat ya, dibandingkan dengan dulu kontrakan ya. Tapi awalnya dulu kontrakan. Ngontrak Pak. Jadi gimana, awalnya dibawa pulang dulu atau gimana anak-anak ini? Waktu itu saya ngontrak rumah Pak. Rumah itu termasuk rumah yang kumuh, kondisinya setengah mau runtuh. Astaga. Tapi karena kondisi kemampuan saya mengontrak rumah itu karena bayarannya lebih murah Pak. Kalau saya mengontrak rumah yang permanen, saya nggak akan mampu untuk bayar. Jadi waktu itu saya ngontrak, pertama saya nggak berpikir untuk membawa anak yatim dulu Pak, karena kondisi saya takut tidak bisa memberikan makan. Tapi anak-anak yang 7 anak itu Pak main ke rumah, terus mereka bilang, "Bu, kami tinggal sama ibu ya." Saya kan waktu itu bingung, tinggal sama saya apa saya mampu ngasih makan. Tapi bismillah aja lah, boleh kata saya. Pertama awal hanya 7 anak, akhirnya mencapai 30 anak yang tinggal sama saya. Di rumah kontrakan. Bu Dimas? Atau Kontrakan. sudah dikontrakkan? Nah tunggu dulu, anak-anak ini sebelumnya bagaimana ini? Bapaknya atau keluarganya bagaimana? Bapaknya yang udah meninggal, Ibunya? ibunya udah mempunyai kehidupan lagi, tapi beliau ikhlas anaknya misalnya beliau tinggal sama saya. Oh. Dan sewaktu itu beliau anak-anak pun ke rumah ibunya juga. Oh iya, diantara begitu ya, tapi sudah mulai tinggal dan dikontrakkan rumah. Waktu memutuskan untuk siapin kontrakan untuk anak-anak yatim ini, suami gimana reaksinya tuh? Suami selalu mendukung Pak, karena beliau udah di PHK. Selalu mendukung, bukannya ini jadi, aduh ini hidup kita jadi berat ini, uang harusnya kita bisa pakai, kok kenapa digunakan untuk membantu anak-anak lain, padahal kita punya 3 anak, kita butuh juga untuk makan, hidup. Itu gimana? Karena suami saya juga dulu berawal dari anak yatim dari kecil Pak. Jadi suami saya merasakan gimana rasanya kehilangan seorang ayah. Karena beliau dari usia kecil udah ditinggalkan ayahnya. Oh, jadi ada pengalaman suami juga masa lalu yang pahit juga ya. Yang saya dengar juga banyak orang mencibir ya. Kan perbuatan baik itu harusnya dipuji, tapi banyak juga yang mencibir. Katanya mereka bilang, Allah miskin aja mau bantu-bantu orang lain, gimana itu? Kenapa mereka mencibir? Mungkin waktu itu beliau belum mengetahui apa tujuan saya. Mungkin waktu itu beliau belum yakin dengan jejak saya. Mungkin waktu itu yang dilihatnya karena keterbatasan saya. Jadi orang-orang belum bisa menerima apa benar orang kecil itu mau mengasuh anak sebanyak itu. Cuma waktu itu saya selalu yakinkan bismillah, karena segala sesuatu milik Allah. Kalau kita yakin sama Allah, tidak ada hal yang mustahil. Dan alhamdulillah sekarang beliau udah mulai bisa menerima perjuangan saya Pak. Nah tapi sekarang kok bisa jadi tempat yang sebagus itu sekarang? Waktu itu 2018 Pak, dalam kondisi saya putus asa. Waktu itu saya berpikir waktu penyakit stroke ringan kena dan saya susah untuk membuat keset. Biasanya bisa bikin keset sehari itu 24 keset, cuma bisa bikin 3 keset Pak. Dari situ saya bingung,
dari mana saya ngasih makan anak-anak ini, dan kalaupun anak yang di luar sana, bismillah masih ada sebagian orang tuanya. Tapi yang di dalam ini, kalau nanti terus bertahan bersama saya takut sekali Pak. Saya takut menelantarkan mereka dan saya takut tidak bisa memberikan makan. Waktu itu saya bilang, "Nak, Ibu takut, ayolah pulang." Tapi anak-anak itu tidak mau pulang Pak. Saya bingung gimana cara memulangkan mereka, sementara mereka tetap ingin bersama saya, sementara saya udah nggak punya apa-apaan pun Pak. Dan alhamdulillah waktu itu, karena awalnya dulu pernah saya diundang sama seorang sahabat saya Pak di Hotel Agusta. Saya diundang ke sana dan saya berjualan keset sama bunga. Dan kebetulan anak panti pun ada yang pintar hadrohan, diundang di sana, dan tidak sengaja di sana saya ketemu dengan Pak Wildan, terus sama Pak Dian, saya dikenalkan dengan beberapa wartawan. Dan saya pikir mereka datang itu hanya untuk berbuka puasa Pak. Bahkan saya bingung ini mau berbuka puasa atau mau apa. Dari pagi mereka ngesut anak-anak gitu, ngobrol sama anak-anak. Ambil gambar rekaman gitu. Iya, bahkan saya sempat bingung kalau mereka nggak pulang, saya kasih makan apa? Telur cuma 30, nasi cuma ada 1 magicom. Kalau saya suguhin, anak-anak makan dengan apa? Saya panggil anak-anak, "Nak, nanti tamu dulu yang makan." Aduh. Nanti kalau kata anak, kalau ada sisa Bu, kalau nggak ada sisa, ya nanti Ibu ngutang dulu lah ke warung, kata saya gitu pada waktu itu. Wow. Dan ternyata pas waktunya buka, mereka itu membawa nasi box Pak, dan anak-anak mereka seneng karena bisa makan dengan ayam Pak. Mereka senang bisa makan dengan ayam, dan mereka pun pulang memberikan saya uang. Besoknya saya bisa beli beras. Dan qadarullah ternyata ada tayangan di televisi Pak. Anak-anak bilang, "Bu, kita ada di televisi." Kata saya, "Televisi mana? Nah, bisa menayangkan kita?" "Ada Bu, ada." Waktu itu saya nggak percaya Pak. Saya pikir anak-anak sedang menghayal gitu. Ternyata Masya Allah luar biasa kasih sayang Allah. Allah datangkan rezekinya melalui media televisi Pak. Alhamdulillah anak-anak bisa cukup makan. Oke, dari situ mulai ada orang yang mulai membantu Iya, ya, mengulurkan tangan. Sehingga sedikit demi sedikit akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Ya betul sekali Pak. Wow. Nah, terus untuk sehari-hari sekarang bagaimana itu? Untuk sehari-hari sebagian saya berusaha untuk jual keset, dan alhamdulillah Pak, ada beberapa donatur yang mereka berbagi kasih sayang untuk anak-anak Pak. Masih jualan keset nggak sekarang? Masih Pak. Oh, masih bisa jualan keset. Masih Pak. Nah, waktu stroke ini sekarang sudah mulai lebih baik. Ini keajaiban Allah Pak, alhamdulillah. Dalam waktu tadinya 2 kenapa? minggu saya bisa jalan kembali. Tadinya nggak bisa jalan. Nggak bisa Pak. Hanya sekarang ada masalah jantung. Iya. Baik, Bu Imas, ke depan apa yang jadi mimpi yang ingin Bu Imas wujudkan? Saya ada 3 mimpi Pak. 3 mimpi ya sekaligus ya. Apa itu mimpinya? Mimpi pertama, saya ingin bangun sekolahan Pak. Saya ingin Anak-anak sekarang sekolahnya di mana? di luar Pak. Oh, nggak ada sekolah di situ ya? Nggak ada Pak. Mimpi punya sekolah. Iya, supaya anak-anak miskin bisa bersekolah di situ tanpa memikirkan biaya. Dan mereka kelak bisa jadi anak bangsa yang bisa membanggakan negerinya Pak. Amin. Yang kedua, saya ingin sekali berangkat umroh bareng-bareng anak asuh, anak-anak dan semua pengurus Pak. Karena semua pengurus yang telah membantu saya dengan sukarelawan, saya nggak pernah bisa menggajinya Pak. Saya tidak bisa membayar mereka. Kebaikan mereka untuk membantu saya, untuk membuat saya bangkit dari sakit, untuk bangkit karena mimpi ini. Saya nggak bisa membalasnya. Cuma saya berharap kelak bisa berangkat umroh bersama Pak. Emang ada berapa banyak relawan yang membantu sekarang di sana? Ada 12 Pak. Mimpi ketiga? Saya ingin bertemu Pak Presiden Pak.
bertemu Pak Presiden. Orang kecil ini pengen banget bertemu dengan Bapak Presiden. Kenapa Pak. ingin bertemu Pak Presiden? Pertama saya ingin bertemu beliau. Dan saya ingin menyampaikan salam anak-anak untuk beliau. Dan ingin sekali menyampaikan kepada beliau bahwa anak-anak kecil pun ingin menjadi orang hebat, Pak. Jadi ada juga yang mau jadi presiden. Pak. Baik, mudah-mudahan ya, siapa tahu ya, doa ini atau mimpi ini merupakan doa yang bisa didengar ya, Amin ya Allah, sehingga amin. bisa terwujud. Dan kita percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin, ya Bu Imas. Baik Bu Imas, terima kasih ya sudah mau hadir di acara Ki Candy. Ya, mudah-mudahan cerita Bu Imas menginspirasi banyak orang juga yang sampai hari ini kok belum terketuk hatinya untuk berbuat baik bagi sesama. Mereka masih menutup mata hati ya. Dan ya mudah-mudahan dengan demikian mereka pikir kalau Bu Imas bisa, harusnya yang lain juga bisa. Terima kasih ya. Tamu kita berikutnya mendapat ultimatum dari suaminya. Memilih suaminya atau memilih merawat, mengurus anak-anak berkebutuhan khusus. Ternyata perempuan ini memilih mengurus anak-anak berkebutuhan khusus. Akibatnya dia harus bercerai dari suaminya. Mengapa sampai seperti itu? Ikuti terus Kick Andy. Tadi kalau dibilang apa? Bayar uang sekolahnya serelanya. Iya, Maksudnya apa serelanya? Bahkan saya dengar ada yang bayar pakai hasil kebun, hasil tani gitu. iya betul. Tadi saya sudah ceritakan bahwa tamu saya berikutnya seorang perempuan yang ketika dikasih ultimatum oleh suaminya, pilih saya atau pilih anak-anak berkebutuhan khusus, ternyata dia memilih anak-anak berkebutuhan khusus. Akhirnya mereka bercerai. Tapi mengapa sampai se-ekstrim itu? Tentu Anda bertanya-tanya. Karena itu sebaiknya yang menjawab adalah yang bersangkutan sendiri. Mari kita sambut Sri Murdani. Iya, terima kasih Bu Dani ya panggilannya ya. Iya, silakan duduk Bu Dani. Kalau Anda dari mana? Dari Magelang, Magelang. Sekarang tinggal di? di Borobudur tepatnya. Nah, Bu Dani, Ya, saya dengar sekarang punya kegiatan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Benar ya, itu? betul. Namanya apa ini? TKLB Mutiara Hati. LB itu luar biasa? Luar biasa. Oke, TK luar biasa. Mutiara Hati. Mutiara Hati. Iya. Itu juga ada di Magelang. Iya, di Borobudurnya. Oh, di Borobudurnya. Iya. Nah, Bu Dani, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ajak penonton untuk melihat ya sepintas perjalanan hidup Anda. Ini dia liputannya. Inilah Yayasan Sinar Mutiara Hati, sebuah tempat sederhana yang menjadi istana bagi puluhan anak berkebutuhan khusus. Berlokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yayasan ini memberikan pendidikan dan pelayanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus. Peserta didik pun dipungut biaya sukarela, bahkan ada juga yang memberikan hasil panen. Enggak dipungut biaya, cuman sukarela aja. Terus kalau ada yang punya misalnya apa hasil bumi apa bisanya pakai itu ya itu. Terus misalnya kalau ada yang bisa ngasih nominal ya itu diterima untuk saling menutupi lah kekeluargaannya di sini, yang dipegang kekeluargaannya. Ialah Sri Murdani, perempuan di balik berdirinya Yayasan Sinar Mutiara Hati Magelang. Perempuan yang akrab disapa Dani ini menyewa sebuah bangunan untuk dijadikan sekolah dan rumah pribadinya.
Selain metode pengajaran khusus, Dani juga memberikan terapi penyembuhan stimulus syaraf yang dinilai dapat memberikan perubahan bagi anak. Kalau Amira ini mau setahun ini lebih, ya, maksudnya yang sekarang ini 2 tahun ini. Ya, mau 2 tahun ini. Alhamdulillah bagus, ya udah banyak kosakatanya, udah bisa nyanyi yang tadinya cuman bisa ibu, kakak, terus nyanyinya cuman sembarang-barang, tapi sejak di sini bisa tidak di dinding, bisa doa sudah agak bisa, biarpun belum sampai selesai itu sudah bisa lah. Alhamdulillah ya. Sejak dirintis 2016, hingga saat ini sudah ada 52 anak dan 8 guru pendamping. Tak tanggung-tanggung, biaya sewa dan gaji para pengajar berasal dari kantongnya sendiri. Karena saya itu orangnya nggak sabar, jadi saya menguji dari diri saya sendiri, gimana kalau ngajar di TK itu bisa sabar atau enggak gitu. Tapi lama-lamaan ke sini saya sudah tahu 1 tahun di sini, alhamdulillah bisa sabar, bisa banyak pengalaman juga. Sri menurut saya itu orangnya tegas, sangat baik sama orang, sabar, sosok yang sangat kuat menurut saya sebagai orang wanita. Sehari-hari Dani mengajar les privat dan menjual susu keliling. Setelah menyiapkan susu dalam kemasan, kemudian ia berkeliling ke toko dan rumah warga sekitar. Meskipun serba kekurangan, dirinya tetap bertekad untuk mengembangkan sekolahnya. Perempuan berusia 43 tahun ini yakin anak berkebutuhan khusus memiliki potensi dan mampu berkembang seperti yang lain. Ya, itu tadi ya, kita sudah lihat kegiatan Bu Dani ya, sehari-hari seperti itu ya. Iya. Banyak juga anak-anak berkebutuhan khusus tadi kalau kita lihat di Ya, taman. alhamdulillah. Iya. Nah, Bu Dani bisa cerita bagaimana awalnya kemudian Bu Dani tergerak hatinya untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus? Pada masa itu aku masih ini Bang Adi, masih sebagai shadow, jadi guru pendamping anak berkebutuhan khusus di salah satu SD inklusi di Kabupaten Magelang. Di situ saya sebenarnya cukup lama juga, tapi di situ saya terima sebuah tantangan untuk anak-anak difabel yang kebetulan itu ada 4 anak difabel waktu itu yang dipercayakan ke saya. Di sekolah itu? Iya, yang di sekolah SD negeri inklusi itu ya. Ada yang hidrosipalus, ada yang ADHD, ada yang tunadaksa, kemudian yang satunya hiperaktif. Nah, dari situ saya punya analisa sendiri menurut saya, kenapa anak-anak ini kalau apabila bersekolah di tempat-tempat yang reguler atau disatukan dengan anak-anak reguler itu selalu ada bully juga iya, selalu disalahkan juga iya. Terus kebetulan dari keempat anak bimbing saya ini ada salah satu yang luar biasa nakalnya. Sempat saya masuk kerja seminggu langsung pulang karena berangkat pakai sepatu, pakai ini, tapi pulangnya jadi nggak pakai sepatu. Soalnya anaknya nakal sekali. Terus saya bilang, besok saya nggak mau lagi Bu, gitu. Terus tapi ternyata Mbak dicoba dulu kata ibunya. Terus sudah saya berangkat lagi, dari situ saya lebih parah lagi dilukainya. Terus saya bilang, aku harus bisa nunduin ini anak kenapa, aneh saya gitu kan. Jadi awalnya dibilang nakal ya? Iya, awalnya Terus? cenderung dibilang nakal kayak gitu. Kayak seperti nggak bisa diatur kayak gitu. Akhirnya udah saya nggak nyerah, udah terus saja saya bimbing anak-anak itu, yang 4 itu sampai di kelas 6. Lama-lama sayang ya? Iya, sama alhamdulillah anak-anak ini keempatnya itu deket banget sama saya ya. Terus itu berkembang terus, terus saya akhirnya dari SD inklusi saya ikut serta salah satu anak didik yang tunadaksa itu di SMP Negeri 2 Mertoyudan. Nah, sampai di sana saya jauh malah melihat yang lebih besar lagi karena sudah SMP ya. Kemudian saya lihat lagi kenapa yang anak-anak ini tetap masih seperti sama dengan waktu di SD. Jadi cuma sosialisasi saja.
nggak ada kegiatan-kegiatan yang inti di mana anak-anak itu arahnya mau dibawa kemana kayak gitu. Yang khusus karena mereka Iya. sekolah di sekolah umum ini ya. Karena cenderung kayak nggak ada pembelajaran yang spesial buat anak-anak seperti itu. Itu Terus? bertahan 3 tahun. 3 tahun setelah itu saya berpikir untuk resign aja, saya buat Mutiara Hati. Oh, gitu. jadi Anda berhenti untuk membuat sendiri khusus untuk Khusus anak-anak berkebutuhan berkebutuhan khusus. gitu. Oh, jadi sekarang yang tadinya udah nolak-nolak, sekarang malah kepengen Iya. mengajari mereka ya, Iya. kepengen menjaga mereka, membimbing mereka. Iya betul. Iya betul. Oke, terus bikin. Iya bikin. Dari mana duitnya untuk bikin sekolahnya? Nah itu ceritanya nggak lama juga Bang Andi. Soalnya jauh sebelum saya masuk ke SD Inklusi saya juga sudah punya bimbel. Tapi bimbelnya masih kecil-kecil. Masih untuk ya masyarakat umum aja. Face to face satu-satu tetangga-tetangga seperti itu. Terus kemudian saya juga, jadi waktu saya itu habis memang dari jam 6 pagi lepas anak-anak sekolah. Kemudian untuk anak yang inklusi, kemudian untuk anak privatnya yang les. Kemudian malamnya saya masih kerja ikut di bimbel khusus ya, namanya Gama Education waktu itu. Kemudian saya diberikan jadwal untuk yang session privat ke rumah-rumah. Nah dari situ saya punya kesempatan juga untuk sambil belajar untuk bagaimana cara mengedukasi anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kebetulan saya juga dapat anak yang les privat tapi juga sebenarnya berkebutuhan khusus, tapi orang tua itu kurang menerima, kurang memahami juga kalau bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus. Nah, jadi modal awal dari Mutiara Hati itu sebenarnya saya ambil dari modal ya bimbelnya saya yang pertama. Jadi honor sebagai guru bimbel disimpan kemudian simpan mulai. Gitu. Tadi kalau dibilang apa bayar uang sekolahnya serelanya? Iya. Maksudnya apa serelanya? Bahkan saya dengar ada yang bayar pakai hasil kebun, hasil tani gitu. Iya betul. Karena 90% siswa-siswa kami itu orang tuanya itu single parent. Orang tua tunggal. Iya. Ibunya. Iya, terus Jadi mata ini- pencahariannya juga kebanyakan petani. Oh. Seperti itu. Ya kalau nggak ditukar seperti itu kita nggak bisa bantu mereka. Jadi mereka boleh bayar pakai hasil tani gitu? Boleh, boleh. Karena hasil- kebetulan di tempat kami itu kan tadi ada terapi ya. Terapinya kan kita pakai yang natural aja, alami aja. Jadi salah satunya Terus? kayak ketela, daun kelor, pegagan tuh kita tukeran. Oh, saya lihat juga pakai apa dipijet-pijet, Iya. ya ada terapinya, ya Iya. ditotok-totok gitu Iya ya. betul, ya. Baik, nanti cerita soal kenapa akhirnya harus memilih antara suami dan anak-anak ini. Iya. Kan harusnya nggak usah milih, dua-duanya kan bisa jalan. Tapi kenapa ya? Karena banyak orang tentu ingin bertanya karena nggak paham gitu loh, kenapa nggak Iya. bisa jalan dua-duanya sekaligus. Iya. Baik, kita akan rehat jenak, ikuti terus Kick Andy. Bahwa ketika kita tidak mampu bukan berarti kita tidak bisa membuat orang lain bahagia. Oke. Juga kita tidak mungkin akan selamanya menunggu kapan kita itu akan bisa berbuat baik. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan tamunya masih Bu Dani ya. Bu Dani tadi kan sempat cerita sedikit, suami minta pilih aku atau anak-anak itu. Nah ini pasti penonton udah ingin tahu nih ya, kenapa sampai se-ekstrim itu ya kejadiannya. Bisa cerita kenapa sampai suami minta pilih antara dia atau anak-anak? Jadi saya dari keluarga bapak ibu saya dulu waktu menikah dengan beliau itu tidak ada restu. Jadi sekitar tahun 2008 tepatnya 15 Maret pada waktu itu saya dengan suami itu pergi dari rumah bapak sama ibu. Tapi waktu itu suami lebih dulu pergi ketimbang dengan saya. Kemudian saya hanya bawa anak-anak, 2 anak saya kontrak di sekitar tetangga ibu, masih satu desa. Nah dari situ itu kami sudah sering terjadi yang namanya kayak konflik ya, namanya juga cobaan untuk rumah tangga seperti itu. Jarang sekali berkumpul, sangat jarang. Sehingga ketika saya sampai punya bimbel, saya punya kegiatan seperti ini itu sebenarnya suami saya itu nggak begitu memahami dan juga tidak pernah mengerti karena jarang pulangnya. Jadi kegiatan apa saja itu menurut suami saya itu adalah
satu hal yang seperti pembiaran saja. Sebenarnya awalnya enjoy saja. Tetapi ketika semakin kesini Mutiara Hati semakin ada Besar, perhatian, iya. kemudian semakin ada perkembangan, nah itu baru memulai ada suatu kayak reaksi gitu ya. Di antaranya ketika semakin banyaknya anak-anak berkebutuhan khusus saya kumpulkan, pernah kan suami bilang kalau nggawa bali ki sing api-api, kalau membawa mau bawa pulang itu bayi yang bagus-bagus bagus-bagus. gitu. Nah Iya. dari situ saya berpikir kenapa seperti ini dibilang masih kurang bagus gitu loh. Harusnya ada kata bersyukur untuk anak-anak yang seperti itu tetap harus dimotivasi. Itu. Terus akhirnya suami minta silakan pilih. Iya, Ini silakan ditutup, pilih. milih saya Ya, atau karena waktu itu pilihannya harus jatuh seperti itu karena suami bilang seperti ini, semakin kamu ada kegiatan di tempat ini, semakin kamu punya anak-anak difabel ini, menurut suami saya itu selalu tidak perhatian sama suami, satu, kemudian kedua tidak nurut sama suami, dua, kemudian yang ketiga itu yang paling parah buat saya lebih sakit hati, maka saya jatuhkan untuk saya pilih ini karena dia lebih menuduh kalau saya itu punya orang lain hanya karena anak-anak difabel. Oke, Nah itu jadi akhirnya saya putuskan untuk kita udah, karena percuma saya kasih penjelasan untuk yang tidak memahami seperti itu. Nah, yang tentu jadi pertanyaan adalah ini berapa lama Anda sudah menikah sehingga dengan tanda kutip ya, dengan pilihan harus berpisah itu kan nggak gampang. Berapa Ya lama? betul, 20 tahun. 20 tahun sudah. Ya, Jadi anak-anak sudah cukup besar ini ya. sudah cukup besar. Nah, kalau anak-anak gimana reaksinya lihat ibunya sibuk seperti ini? Kalau awal-awal ketika masih kecil nggak apa-apa, mereka sangat support banget karena belum tahu. Tapi sekarang semakin besar ini baru mulai ada reaksi. Karena memang betul menjadi seperti tidak ada perhatian saya untuk anak-anak. Betul saya akui, tetapi saya selalu memberi pemahaman ke anak-anak bahwa ketika kita tidak mampu bukan berarti kita tidak bisa membuat orang lain bahagia. Oke. Juga kita tidak mungkin akan selamanya menunggu kapan kita itu akan bisa berbuat baik. Tuhan tidak pernah memberikan kita skop-skop atau bahkan batasan-batasan sejauh apa ketika kebaikan itu harus Tuhan terima. Alhamdulillah anak-anak bisa memahami, mengerti, bahkan sering bantu juga. Ketika libur kan spesifikasi untuk anak-anak sekolah kan berbeda ya. Jadi ketika mereka harus pulang lebih awal atau ngikut les di rumah-rumah itu mereka bisa nerima. Malah membantu ya. Iya, malah membantu. Nah, ngomong dari mana nih biaya operasional kalau bayarnya serelanya, bahkan bayar pakai sayuran, pakai hasil kebun, hasil pertanian. Betul. Kalau misalnya gini Bang Andi, kalau ada 52, pada waktu itu kita masih 25 aja dulu lah, 25. Kemudian ada yang bayar ketela, misalnya ketelanya itu ada sekilo, 2 kilo, 25, berarti kan udah 25 kilo. Tapi saya nggak jual wujud ketela. Jadi Diapain? misalnya dibikin apa, Oh, gitu. Kemudian ada yang bikin selondok. Kemudian dari pegagan kelornya dikeringin. Nanti kemudian dibikin untuk yang instan, nah, seperti itu. Oke, Jadi ditukar-tukar dibuat sebenarnya. makanan jadi dulu. Iya, gitu. Oke, dari situ dapat uang Iya. untuk pembiayaan operasional. Iya, betul. Ya. Tapi tadi tuh naik sepeda jualan susu kambing. Susu kambing. Iya, Oke. Jadi masih jualan susu kambing? masih. Tetap itu harus, Oke. soalnya bukan sebagai kebutuhan secara finansial, Iya, tapi itu untuk menyembuhkan anak-anak, juga untuk memberitahu ke masyarakat bahwa ini lebih penting. Sehat itu lebih penting buat saya. Oh, jadi susu kambing khasiatnya apa ya? Banyak ya Bang Andi ya. Kalau untuk yang anak-anak hiperaktif, kemudian untuk anak-anak ADHD, pokoknya yang untuk spesial, yang kontribusinya udah tingkat tinggi, itu susu kambing itu bisa benar-benar satu mendetok. Kemudian yang kedua, dia juga akan bisa menghandle untuk tantrumnya. Jadi nggak terus seperti kalau tidak pernah diberikan apa-apa. Oke, susu kambing ini susu kambing mentah ini ya yang dijual. Iya. Kalau lihat apa yang dikerjakan oleh Bu Dani, tantangan terberat untuk apa ya, pendidikan anak-anak atau mengelola pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus apa ya? Kalau yang pertama jelas untuk memahamkan kepada orang tua ini luar biasa sulit. Apa banyak orang tua yang merasa apa? Satu yang pertama belum memahami atau bahkan mengenal anaknya sendiri enggak? Tidak. Oke. Iya, Terus itu tantangan terbesar saya. ada nggak yang malu atau membuang anaknya? Ya ada. Iya pasti itu. Ada yang merasa bahwa ini kutukan gitu-gitu ya? Iya. Oh, jadi yang menjadi tantangan adalah memberikan pemahaman. Pemahaman kepada orang tua. Terus tantangan lainnya apa lagi? Tantangan yang lainnya yaitu ketika kita tidak sabar.
Ada batasnya juga kadang-kadang Iya, ya, sebagai iya. manusia ya. Iya betul. Oh, itu- Kita nggak perlu munafik kalau kita pas pada saat kita juga sedang ribet, kita Iya. sedang tidak bisa kontrol diri pun Kita kita lagi juga stres bisa juga, melakukan itu. ya. Betul. Itu juga dialami oleh pasti guru-guru Ya, yang pasti, lain. Iya. Jadi kalau di Wah, sana ngajar anak, maaf ya, anak-anak yang ya umum aja itu sudah Susah. berat, apalagi ya. iya. Tapi saya lihat tadi anaknya baik-baik, manis-manis tuh, nurut. Alhamdulillah, itu yang sudah lama bisa terkondisi. Dan orang tuanya senang, ada yang udah bisa nyanyi ya. Iya. Sudah bisa baca doa. Alhamdulillah, iya. Baik, tadi kalau dilihat bahwa sebagian besar orang tua mereka adalah single parent, orang tua tunggal. Ya. Itu disengaja atau kebetulan aja bahwa loh kok semua maaf janda-janda yang ditinggalkan oleh suami biar baik mati maupun cerai. Bukan suatu kebetulan juga tidak ya. Oh, Tetapi dengan sengaja. ada yang seperti itu juga ada. Kita buat persentase aja dari 52 itu. oke. Karena apa? Dalam perjalanan itu ada yang ketika sudah masuk itu belum cerai. Tapi setelah masuk, itu baru melakukan Oh, tahapan-tahapan. oke. Kan berarti kita nggak bisa ngasih target bahwa itu sengaja atau tidak. Gitu. Oke. Jadi Tapi kita kebetulan tahu-tahu segitu banyaknya orang tua ternyata single parent ya. iya, tapi tidak terus harus disengajakan untuk itu. Iya. Tidak. Iya. Baik, saya selalu ingin tahu apa harapan ke depan. Yang jelas karena kita bukan berarti saya terutama dalam keterbatasan itu iya, tetapi karena saya yakin Tuhan itu kaya, luar biasa, sangat Amin. kaya. Terus saya hanya ingin berharap sama Tuhan, tolong berikan saya tempat ya untuk anak-anak ini setelah nanti mungkin saya tua, saya sudah tidak bisa mendampingi lagi, kami hanya butuh tempat. Ya, butuh tempat untuk anak-anak karena mimpi saya itu saya ingin punya sekolah difabel, saya ingin punya pondok sekalian, kemudian tempat terapinya. Oke. Gitu. Karena memang itu yang dibutuhkan mereka. Mulia sekali ya. Kita Insya Allah. doakan ya, Amin. siapa tahu suatu hari kelak. Amin. Kalau saya ketemu lagi, gimana Bu Dani? Aduh, alhamdulillah Pak Andi sekarang sudah ada sekolah, sudah ada tempat. Ya. Alhamdulillah, semoga. Dan semua apa yang disampaikan oleh Bu Dani ya. Iya. Tapi harus tetap semangat. Ya pasti. Baik, Bu Dani, terima kasih sekali lagi ya. Saya yakin banyak sekali orang yang mendengar percakapan ini yang terinspirasi untuk berbuat baik juga ya. Semoga. Apapun tantangannya, Ya, harus semangat. harus tetap semangat. Iya. Baik, terima kasih. Nah, tamu kita berikutnya. Dulu pernah jadi pemulung, kemudian jualan es degan. Es degan itu es kelapa muda ya. Terus pernah jual minyak tanah. Nah, kemudian macam-macam. Ini orang jalanan. Tapi sekarang dia mengelola sebuah panti untuk lansia yang terlantar, lansia yang tidak mampu, bahkan ratusan lansia sekarang diurus oleh seorang pemuda ini. Siapa dia dan bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Siang saya mulung, malamnya saya ngamen, Bang. Saya sering cari nasi ini, Bang, nasi kering, nasi aking. Tamu kita berikutnya seperti saya tadi ceritakan pernah jadi pemulung, pengamen, tapi sekarang dia mengurus orang-orang lanjut usia, orang-orang jompo yang telantar di jalanan. Siapa dia? Mari kita sambut Rama Philips. Rama, terima kasih. Selamat malam, Pak Ya, Andi. silakan duduk Rama. Terima kasih. Iya. Asalnya dari mana? Saya dari Ponorogo, Jawa Dari Timur. Ponorogo. Baik, umur sekarang berapa? Sudah 40 tahun, Bang. Oh, itu baru. Baru 40 Kalau tahun. sudah itu sudah 90 tahun. Pekerjaan Anda sekarang apa? Sekarang saya menekuni untuk servis jual lampu LED, LED. LED. Iya. Waduh. Buka toko. Kayaknya lebih cocok jadi preman ini daripada pedagang ya. Tapi kalau saya tadi bilang bahwa benar pernah jadi pemulung itu benar ya? Benar, Bang. Terus jualan minyak gitu benar? Benar. Jadi pengamen gitu benar? Alhamdulillah, benar. Tapi sekarang saya dengar
Rama juga punya semacam panti untuk orang-orang lansia, orang-orang jompo yang terlantar di jalanan. Iya, betul Bang. Pedagang LED tapi punya panti ngurusin orang-orang jompo. Iya, betul. Udah berapa lama ngurusin orang jompo ini? Baru 4 tahun Bang. Oh, baru 4 tahun. Sudah 4 tahun, tapi oke, baru karena ini masih perjalanan masih panjang ini. Perjalanan masih panjang. Supaya orang-orang nggak penasaran nih, bagaimana kalau kita simak dulu tayangan berikut ini. Berbagi memang tidak perlu menunggu kaya. Pepatah ini tepat untuk menggambarkan sosok Rama, lelaki asal Ponorogo, Jawa Timur ini. Meski hidupnya pas-pasan, ia tetap peduli terhadap orang lain, terutama lansia yang terlantar. Rama pun menggagas panti duafa lansia untuk merawat para lansia yang terlantar di wilayah Ponorogo. Awalnya, Rama bertemu dengan seorang lansia tidak memiliki tempat tinggal. Dari peristiwa itulah, hati Rama tergerak untuk merawat para lansia yang terlantar. Pada tahun 2016, Rama memulai perjuangannya. Pria yang sempat menjadi seorang pengamen ini nekat mengontrak rumah sebagai tempat bernaung para lansia tersebut. Kini, sudah ratusan lansia tinggal di Panti Lansia Duafa Ponorogo. Atas dukungan dari berbagai pihak, panti milik Rama berkembang hingga memiliki 2 cabang. Dibantu para relawan, Rama merawat para lansia yang juga berasal dari luar Ponorogo. Nasib seseorang tidak ada yang tahu. Rama yang pernah merasakan hidup dikucilkan, kini menjadi pahlawan kaum marginal. Iya, Rama, ini minta maaf nih ya, minta maaf. Kalau aku ketemu Rama di jalan, kayaknya lebih cocok memang jadi preman ya. Jadi pasti banyak orang nggak percaya kalau dibilang ini Rama yang ngurusin orang-orang jompo, pasti orang nggak percaya ya. Tapi karena kita udah lihat liputan tadi ya, saya mungkin masih ragu tapi saya mulai percaya. Nah, tapi sebelum sampai ke kenapa kok seorang Rama ya dengan penampilan seperti tadi kita lihat, rambut gondrong gitu, kok peduli pada lansia terutama mereka yang terlantar. Tapi kita kembali ke soal pemulung. Itu bagaimana ceritanya pernah jadi pemulung? Ya, ceritanya saya sendiri keluar dari rumah itu juga tanpa modal sepeser pun Bang. Jadi saya sendiri juga memang dari keluarga yang tidak mampu memang. Jadi, umur berapa keluar dari rumah itu? Sekitar umur 14 tahun. Terus ngapain itu? Ya tujuannya dulu mengadu nasib di kota, kan ceritanya begitu. Nah, setelah sampai kota ternyata juga berharap yang lebih ini kan juga susah, tidak semudah yang kita bayangkan juga. Ini kota Ponorogo? Ponorogo. Jadi ini aslinya lebih deso gitu ya? Lebih deso. Oh. Terus ini sekolahnya apa? Baru sampai SD Bang. Okay. SD tamat atau tidak? Alhamdulillah tamat. Oh bagus ya, lumayan lah ya tamat SD. Iya. Oke, anak 14 tahun dengan katakanlah pendidikan SD, merantau ke Ponorogo, nggak bisa kerja apa-apa, terus ngapain di situ? Ya mulai dari jualan es, jualan koran, waktu itu menjadi tukang beca. Tukang beca pernah? Iya. Terus? Sampai akhirnya kenal anak-anak jalanan, ikut ngamen gitu. Emang suaranya bagus? Ya nggak tahu lah Bang. Nah, waktu 2002 nikah, 2003 baru punya anak. Terus bagaimana ngasih makan anak dengan pekerjaan yang kacau balau tadi? Ya karena waktu itu kebetulan setelah punya anak, istri juga sakit-sakitan,
dan anak juga membutuhkan susu setiap hari, pada akhirnya siang saya mulung, malamnya saya ngamen, Bang. Jadi kalau sepintas dari cerita Anda, walaupun kelihatannya nyeritainnya dingin begitu, tapi pasti itu masa-masa sulit dalam hidup Anda ya. Iya, begitulah, Bang. Seberapa sulitnya itu, apalagi ketika punya anak? Selepas itu saya total menjadi pemulung. Dan waktu itu pun ini, Bang, saya sering cari nasi ini, Bang, nasi kering. Nasi aking, iya. Itu yang bagus-bagus dipilah, dimasak lagi. Yang kotor-kotor itu saya kirim ke peternak ayam itu, Bang. Jadi makanan setiap hari sering-sering itu. Lalu anak-anak bagaimana? Anak-anak juga harus makan nasi aking ini juga? Habis bagaimana lagi, Bang? Kalau susu bagaimana? Kalau susu waktu itu sering direbusin beras itu, Bang. Jadi kalau beli beras itu cuma direbus buat diambil airnya untuk pengganti susu. Berapa lama hidup seperti itu? Itu kami jalani mulai dari 2004, 2003, Bang. Pertama 2003 sampai 2008 akhir kami menjalani itu. Apalagi istri sakit-sakitan saya dengar ya. Sakit-sakitan. Tapi akhirnya istri katanya meninggal. Iya, benar, Bang. Baik, nanti cerita bagaimana kemudian Anda dijuluki atau dikasih nama Rama Philips. Rama Philips, kayak orang asing ya Philips itu. Oke, nanti cerita ya bagaimana perjalanan hidup Anda, terus kemudian bisa sampai merawat para lansia jompo yang terlantar di jalanan. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Tunggu ya, kalau lihat Anda kan, maaf ya, Anda kan juga miskin nih. Iya. Terus betul. bagaimana ceritanya Anda merawat mbah-mbah ini atau orang-orang jompo yang terlantar ini? Bagaimana? Ya, Rama, kita lanjutkan ya. Tadi kalau lihat perjalanan hidup Anda, saya udah mulai membayangkan betapa sulitnya ya. Anak 14 tahun, keluar dari rumah, pendidikan cuma SD, mau mengadu nasib di kota Ponorogo ya, menggelandang, kemudian jadi pemulung, wah macam-macam tadi, becak juga ya, jadi tukang becak. Terus kemudian menikah, punya 2 anak, istri sakit-sakitan dan meninggal. Jadi bagaimana seorang ayah dengan penghasilan masih kacau diwarisi 2 anak? Bagaimana Anda mempertahankan hidup waktu itu? Karena penghasilan dari memulung ini sudah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pada akhirnya saya mulai mengumpulkan lampu-lampu bekas. Lampu-lampu bekas. Yang dibuang warga itu, Bang. Terus diapain? Dibuka, terus dibenain. Disambung-sambung, ditempel lagi ininya, cek, nyala lagi. Iya. Ditutup lagi, dirapiin, dijual. Itu pun juga masih otodidak, Bang. Jadi, belajar sendiri nih. Iya. Nah, ini kan kemudian perjalanan hidup terus ya bergerak ya dari waktu ke waktu. Awal mula, ya, kami ingin tahu sekarang, awal mula seorang Rama kemudian tergerak hatinya untuk membantu para lansia, orang-orang jompo yang terlantar di jalanan, itu bagaimana ceritanya? Ya ceritanya kasihan saja lah, Bang. Tujuan saya sering melihat orang-orang yang terlantar, apalagi dulunya saya juga mantannya orang jalanan. Karena sering melihat mbah-mbah yang tidak terurus, tidak terawat di usia senjanya, akhirnya saya bercita-cita dan berniat untuk merawat mereka supaya mereka ini bisa merasakan kenyamanan di akhir-akhir usia mereka, di masa-masa senja mereka, supaya mereka ini bisa mendapatkan kasih sayang, perhatian, selayaknya memiliki keluarga seutuhnya. Ini mbah-mbah atau orang-orang lansia yang ada di jalanan ini, mereka tuh siapa sebenarnya? Nggak ada keluarganya? Sebagian besar kami tidak tahu keluarganya, Pak. Saya tidak tahu keluarganya. Kalau ditanya, Mbah dari mana Mbah? Atau kakek dari mana, mereka nggak bisa jawab. Ada yang bisa jawab, ada yang enggak. Jadi
tujuan saya waktu itu sudah, karena terlantar ini belum tentu tidak punya keluarga, dan terlantar ini belum tentu gila, kan seperti itu. Iya. Pada akhirnya dirawat. Jadi Anda kan, tunggu ya, kalau lihat Anda kan, maaf ya, Anda kan juga miskin nih. Iya. Terus betul. bagaimana ceritanya Anda merawat mbah-mbah ini atau orang-orang jompo yang telantar ini? Bagaimana? Kehidupan Anda sudah lebih baik waktu itu? Ya alhamdulillah, dari bisnis lampu yang saya tekuni dari awal Lampu ini bekas tadi, itu. alhamdulillah bisa mengangkat perekonomian, Bang. Sudah mulai lebih baik. Sudah Oh, mulai dari lebih situ Anda baik. bilang udah waktunya Anda membantu mbah-mbah, kakek-kakek ya, Iya. yang ada di jalanan. Karena waktu Anda hidup di jalanan, Anda melihat kehidupan Sering mereka melihat, dan banyak sekali yang waktu itu sampai meninggal di jalan, meninggal di pematang sawah ataupun di gardu gitu, Bang. Tanpa ada keluarga yang Tanpa ada keluarga. merawat, menolong mereka gitu. Jadi Oh, jadi itu catatannya yang- kan Mr. X meninggal Iya. tanpa diketahui identitas, yang seperti itu. Oh, Jadi itu yang Anda lihat sehari-hari dalam Iya. kehidupan Anda ya. Sering menemukan seperti itu. Nah, tunggu dulu, lepas dari kehidupan ekonomi udah lebih baik, tapi bagaimana kok sampai kemudian bisa punya panti seperti yang tadi kita lihat di liputan tadi? Itu karena niat dari awal, dan alhamdulillah untuk pantinya ini memang untuk pembangunannya penggalangan dana di media sosial, Pak. Jadi banyak orang yang mulai mendukung ya. Alhamdulillah banyak orang yang mulai mendukung. Meskipun alhamdulillah juga yang dibangun di situ itu tanahnya juga bukan hasil wakaf, juga bukan hibah. Murni pembelian, Pak. Beli juga. Iya. Saya dengar mulai datang juga lembaga-lembaga yang ikut membantu ya. Alhamdulillah. Dan waktu itu pertama saya kan ngontrak dulu, Bang. Sebelum punya tempat sendiri. Oke. Ngontrak. Kontrak untuk nampung. Ngontrak untuk nampung. Terus? Karena saya sendiri awalnya berpikir meskipun saya tidak kaya, meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya juga bisa merasakan bagaimana rasanya orang yang tak punya. Yang masih banyak jauh orang-orang di bawah kita. Pada akhirnya saya ngontrak dulu. Habis itu alhamdulillah punya tempat sendiri. Saya membangun. Pembangunan itu penggalangan dana dari media sosial. Dan alhamdulillah didukung teman-teman media sosial. Dan alhamdulillah juga waktu itu selepas punya tempat sendiri dan yang saya rawat ini semakin banyak, meskipun waktu itu juga belum punya legalitas, Bang. Oh, Cuman gitu modal ya. nekat saja. Nggak ada badan hukumnya ya, tapi niat baiknya aja ya. Nggak ada badan hukumnya. Oke, terus? Dan waktu itu saya sendiri juga sempat keteteran untuk kebutuhan mereka sehari-hari, Bang. Nah, sekarang ada berapa banyak lansia yang masih ditampung di situ atau diurus, dirawat? Kalau sampai sekarang ini baru 111, Bang. Oh, baru gitu. Bayangin ngerawat orang dewasa aja susah, apalagi tadi ya, nggak gampang. Tapi kalau lihat, aduh, hati kita tersentuh banget ya. Apalagi ya minta maaf ya, Anda kan tampangnya kayak gini, sangar, gondrong, tahu-tahu ngerawat. Ya karena saya sendiri kan mikirnya saya nyaman dengan seperti ini, Bang. Karena saya sudah waras gitu. Kalau ngurusin panti jompo seperti ini apa sih beratnya gitu, tantangannya itu apa ya? Ya tantangannya awal itu saya dicela oleh masyarakat. Dicela? Iya. Kenapa dicela? Macam-macam. Kalau mereka sakit gimana, mereka meninggal gimana. Terus nanti untuk macam-macam lah pertanyaan dari masyarakat. Iya. Artinya kalau dikumpulkan gini, kalau mereka meninggal itu juga jadi persoalan takutnya ya. Baik, Rama, terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan kami. Kita akan tutup, tapi sebelum tutup kita panggil tamu-tamu yang lain dulu ya. Siapa? Baik, untuk itu saya panggil Ibu Imas dan Ibu Dani untuk naik ke atas lagi. Ini ada teman-teman dari Basnas ya.
ingin memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Rama, oleh Bu Imas, ya, Bu Dani, ya. Jadi ini wakil dari Basnas, Pak Irfan Syafiq Beik, ya. Terima kasih Pak Irfan. Iya. Nah, Pak Irfan, ini orang-orang hebat yang jadi tamu Kick Andy hari ini. Saya dengar dari Basnas ingin memberikan apresiasi, ya. Iya, betul. Nah, apresiasinya apa ini, bentuk apresiasinya? Jadi apresiasi ini adalah sebagai bentuk simpati kami atas perjuangan Bapak Ibu, dan mohon jangan dilihat besaran nilainya. Insya Allah kami akan membantu sekitar 25 juta per orang. Oh, Sebagai bentuk apresiasi. Kalau apresiasi, gitu ya. diberikan aja langsung Pak Irfan dari Basnas, ya. Apresiasi untuk masing-masing. Masing-masing. Senilai 25 Bu juta Dani. rupiah. Bu Dani. Baik, Mas, ini ya. untuk Bu Imas dan untuk Mas Rama Philips, ya. Walaupun sudah dibantu oleh Basnas Ponorogo, ya. Tapi hari ini ya ini apresiasi, sebuah berkah tentu saja, ya. Tapi boleh tahu mengapa kemudian Basnas merasa bahwa tamu kita hari ini layak untuk mendapatkan apresiasi? Ya, karena kami melihat bahwa para tamu kita ini sangat luar biasa dan meyakinkan kami pada 3 hal, Bang Andi. Apa itu? Pertama, bahwa kerelawanan itu milik siapa saja. Setuju. Dan sumber utama dari kerelawanan adalah kebesaran jiwa. Saya melihat 3 tamu ini adalah mereka yang kekayaan jiwanya luar biasa. Luar biasa. Sehingga dengan kekayaan jiwa bisa mengalahkan logika manusia. Iya, kalau pakai logika mana Nggak akan mungkin, Iya. nggak akan mungkin. Yang hanya bisa menjelaskan adalah kekayaan spiritual. Betul. Kemudian yang kedua, ini meyakinkan kami bahwa Indonesia insya Allah masa depannya akan sangat cerah. Amin. Karena masih banyak orang-orang yang rela ikhlas berjuang, berbuat kebaikan, menebar manfaat. Dan kita tahu masa depan itu akan baik, peradaban akan tegak hanya oleh orang-orang yang punya jiwa kebaikan yang luar biasa seperti mereka. Nah, dengan apresiasi ini apa yang diharapkan ini, Pak Irfan? Mudah-mudahan makin banyak yang terinspirasi, makin banyak yang kemudian mengikuti jejak mereka, ya, bahwa kebaikan itu bisa dimulai kapan saja, di mana saja, dan tidak mesti menunggu kaya, kira-kira begitu. Setuju, setuju. Ya. Banyak orang yang menunda-nunda berbuat baik Iya. karena nunggu kaya. Iya, dan Ya. mereka tidak melakukan itu luar biasa menurut saya. Betul. Jadi mulailah sekarang juga. Betul. Terima kasih nih, Basnas sudah banyak sekali bekerja sama dengan Kick Andy Foundation dan belakangan dengan benihbaik.com juga, ya. Kita Iya, bersama-sama iya. berbuat baik. Itu yang membuat seperti Iya, Anda katakan, betul. kita yakin masa depan Indonesia akan lebih baik. Sekali lagi terima kasih, Makasih. salam buat Sama-sama. teman-teman Basnas, ya. Iya, Semoga apresiasi ini juga memberikan semangat bagi yang nonton, karena yang nonton juga mendapat energi tambahan Iya. bahwa berbuat baik itu pasti Tuhan akan membalas dengan kebaikan pula, bahkan berlipat-lipat, ya. Iya, betul sekali. Nah, ngomong saya mau bagi buku nih sebelum kita tutup, Pak Irfan. Oke. Baik, sebagaimana biasa di akhir acara kita, saya akan berbagi buku. Buku ini bisa menjadi milik Anda di rumah. Caranya bagaimana? Caranya mudah, yaitu ikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Kemudian juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang kelewatan nih, nggak nonton dari awal, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa jangan khawatir, karena masih bisa menyaksikannya di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Bagi Anda yang tergerak hatinya juga untuk berbuat baik, tapi tidak tahu kepada siapa, untuk siapa, dan bagaimana caranya, apalagi di tengah pandemi COVID-19, tidak mau keluar rumah, gampang. Cukup klik benihbaik.com, pilih siapa saudara-saudara kita yang ingin Anda bantu. Dengan demikian Anda juga sudah berbuat baik. Akhirnya semoga kisah dari tamu-tamu kita hari ini juga menginspirasi Anda bahwa berbuat baik itu tidak harus menunggu kaya. Kita bisa mulai kapan saja. Sampai jumpa.
Metro TV, knowledge to elevate.